Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angelika Sari dengan NIM 23087013. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit tentang materi tentang ruang lingkup psikologi olahraga, di mana itu hasil pengampunya Bapak Eva Lemija. Baik, di sini pembahasan pertama itu tentang beberapa materi. Yang pertama itu pengertian psikologi olahraga, yang kedua ruang lingkup psikologi olahraga, yang ketiga tujuan psikologi olahraga, serta yang keempat itu manfaat dari psikologi olahraga. Untuk materi pertama itu pengertian tentang psikologi olahraga. Di sini psikologi olahraga adalah kemahiran yang menggunakan pengetahuan atau keterampilan psikologis untuk mengatasi kinerja dan kesejahteraan atlet yang optimal, aspek perkembangan dan sosial dari partisipasi olahraga, dan masalah dari sistematik yang terkait dengan peraturan dan organisasi olahraga tersebut. Badan sertifikasi paling penting dalam psikologi olahraga yaitu Association for Athlete for Psychology, atau bisa disingkat dengan AASP. Intervensi psikologi olahraga dirancang untuk membantu atlet dan peserta olahraga lainnya, misalnya seperti pelatih, administrator, serta orang tua. Dari beragamnya pengaturan, tingkat kompetensi dan usia, mulai dari peserta remaja, rekreasi, hingga atlet profesional, dan olimpiade hingga ke tingkat master. Yang kedua, apa saja sih yang termasuk ke dalam ruang lingkup dari psikologi olahraga tersebut? Yang pertama itu kepribadian, bisa kita sebut dengan personality. Yang kedua itu olahraga remaja atau young sport. Yang ketiga pembinaan atau coaching. Keempat proses tim atau tim proses. Serta yang kelima itu perspektif evolusi atau evolution perspektif. Di sini sedikit menjelaskan tentang tujuan dari psikologi olahraga. Tujuan dari psikologi olahraga ini adalah untuk memenuhi kebutuhan mental serta emosional para atlet, di mana psikologi ini meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan dan meningkatkan kinerja olahraga mereka ke tingkat yang setinggi mungkin. Setiap orang itu pasti akan mengalami stres, tapi banyak atlet juga mengalami tekanan internal serta eksternal yang unik untuk unggul baik di dalam maupun di luar lapangannya. Psikologi olahraga ini bekerja dengan atlet untuk membantu mengelola penyebab stres, di mana psikologi olahraga ini meningkatkan kinerja olahraga mereka dan mengembangkan keseimbangan emosional mereka. Terus ada beberapa jenis psikologi olahraga, yaitu pendidikan klinis, serta ada penjelasannya. Yang pertama itu psikologi olahraga pendidikan. Psikologi olahraga ini menekankan penggunaan keterampilan psikologis. Misalnya kita penetapan tujuan, perumpamaan, manajemen olahraga energi, serta self-talk. Ketika bekerja dengan klien, dengan mendidik dan menginstruksikan mereka tentang cara menggunakan keterampilan ini secara efektif selama situasi kinerja. Tujuan umum dari psikologi olahraga pendidikan ini adalah peningkatan kinerja dengan mengajarkan keterampilan kepada atlet tentang bagaimana mengelola faktor mental olahraga untuk memaksimalkan potensinya. Yang kedua itu psikologi olahraga secara klinis. Psikologi klinis ini memperoleh gelar doktor dalam psikologi klinis atau konseling. Mereka bertemu dengan atlet yang memiliki masalah kesehatan mental dan bekerja untuk memberikan solusi kesehatan mental yang mereka butuhkan, baik secara individu maupun kelompok. Bidang keahlian ini terutamanya mencakup masalah klinis, yaitu mencakup namun tidak terbatas pada depresi, gangguan makan, atau penyalahgunaan zat. Mereka dapat meresepkan obat atau bentuk perawatan lainnya untuk mengatasi masalah klinis. Seseorang psikolog olahraga atau non-klinisnya mungkin merujuk salah satu klien mereka ke psikologi klinis jika diperkirakan atlet tersebut memerlukan bantuan tambahan terhadap kesehatan mental mereka. Yang selanjutnya, yang terakhir itu manfaat dari psikologi olahraga, di mana ada beberapa manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama itu membantu kita atau para atlet
dalam memahami diri sebagai atlet. Yang kedua itu membantu kita bekerja lebih baik dengan orang tua kita. Yang ketiga itu membantu kita bekerja lebih baik dengan pelatih kita. Yang keempat membantu kita dalam menjelajahi karir olahraga kita. Yang kelima membantu kita dalam mempersiapkan pikiran kita. Yang keenam membantu kita dalam menangani stres. Serta yang terakhir itu membantu kita menangani paradoks dari kesuksesan. Dari kesimpulan atas itu dapat kita kemukakan bahwa psikologi olahraga itu dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas. Sebagai besar berfokus pada bekerja untuk memahami apa yang memotivasi atlet dan bagaimana si atlet ini dapat meningkatkan performanya. Aktivitas ini dapat berkisar dari konseling atlet yang mungkin memiliki masalah kecemasan yang menghambat kinerja mereka hingga menginstruksikan atlet secara individu atau kelompok tentang metode pengkondisian mental, misalnya visualisasi, konsentrasi, dan relaksasi. Hingga membantu atlet ini menangani cedera. Dengan kata lain, seseorang psikologi olahraga bekerja dari perspektif bahwa sukses dalam olahraga bergantung pada tubuh serta pikiran. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata atau kurangnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.